Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah ibadah kunjungan ke rumah daripada Kakak Son, dan saya langsung saja menyampaikan firman Tuhan dari Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Karena ayat ini panjang, saya hanya ambil 2 ayat saja. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, katakan amin. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya baca, kita bangkit berdiri sama-sama menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua mungkin tahu dan mungkin ada yang tidak tahu, latar belakang dari cerita ini adalah ada orang-orang muda dari Israel yang ditawan ke kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dan pada waktu mereka ada di pembuangan di Babel, saudara, orang-orang muda ini yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memilih untuk setia kepada Tuhan. Namun ketika mereka didapati setia berdoa, setia cari Tuhan, orang-orang merasa bahwa ini orang-orang ini harus dijebak supaya mereka dihukum. Dan singkat cerita, Nebukadnezar buat satu patung yang tinggi besar dengan maksud supaya semua orang, baik orang apapun, bangsa apapun, termasuk pemuda-pemuda Israel ini, untuk menyembah sang dewa atau sang tuan raja ini yang bernama Nebukadnezar dengan patungnya. Tetapi mereka memilih untuk tidak menyembah. Waktu mereka memilih untuk tidak menyembah selain daripada Allah Israel, yaitu dewa Nebukadnezar ini atau patung Nebukadnezar ini, lalu oleh Nebukadnezar raja ini bilang, kalau begitu panaskan api 7 kali lebih panas lagi. Jadi siapa yang tidak menyembah, buang dia ke dalamnya. Tetapi apakah mereka berubah setia? Tidak. Mereka tetap tidak mau menyembah. Akhirnya kita tahu bahwa mereka juga dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Memang kita tahu endingnya, tapi saya tidak akan bicara tentang endingnya. Yang membuat saya tertarik adalah perkataan di dalam ayat 17 dan 18 ini. Karena itu saya memilih tema adalah tetap setia walaupun hidup kita mungkin sulit dan sukar. Amin. Saya memilih ayat ini karena saya tahu Kakak Son bersama istri, bersama keluarga tentu bergumul dengan kehidupan, dan kita semualah hari-hari ini orang mengeluh banyak sulitnya. Tetapi saya mau pesan kepada kita, sesusah apapun tetap setia. Ayat ini sedang bicara bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun mereka susah, mereka setia. Nah, ayat 17 saya baca ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saya ulangi lagi membaca ayat ini, saudara-saudara. Jika Allah yang kami puja, ini namanya pengharapan. Ini namanya apa? Pengharapan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Kata akan sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya iman. Dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi ada bentuk pengharapan, dia bilang Allah kami sanggup. Tetapi juga iman, yaitu dia bilang Allah akan melepaskan. Tapi kita tahu bahwa dalam cerita ini mereka tidak dilepaskan, padahal mereka sudah punya iman dan pengharapan. Apa artinya? Pertama, poin pertama, tetaplah setia
walaupun iman dan pengharapan kita itu belum terjadi atau tidak terjadi. Bapak Ibu mengerti ya? Kita semua punya iman, kita punya pengharapan. Tapi kalau iman itu tidak terjadi atau belum terjadi, tetap setia. Karena orang-orang ini memilih untuk, mereka bilang Allah yang kami puja ini Allah besar, pasti dia sanggup tolong. Itu perkataan harapan dan iman. Setiap kita kan punya harapan. Bangun pagi Tuhan kalau bisa ini hari bawa motor, ojek, grab, saya dapat 8 orang ke 20 orang, tapi kenyataan kadang-kadang kita dapat 5 orang. Nah ini yang disebut harapan sekaligus iman. Kadang iman dan harapan kita jadi, tapi kadang-kadang bukan hanya tidak jadi, tapi saya sebut dengan belum jadi. Tapi orang ini tidak mengeluh, dia tidak menyerah, apalagi tidak setia. Jadi pertama, tetaplah setia walaupun harapan dan iman kita belum jadi atau mungkin tidak jadi. Kita harus tetap setia. Yang setuju katakan amin. Saya punya iman, setelah anak-anak saya melayani, nanti setelah wisuda langsung dapat kerja. Itu iman, itu pengharapan. Tapi mereka belum dapat kerja, no problem. Itu tidak boleh membuat saya lemah untuk tidak melayani atau tidak setia untuk melayani. Pesan juga kepada jemaat, mungkin kita punya harapan, mungkin kita punya iman, tapi kalau belum terjadi atau mungkin tidak terjadi, Tuhan minta adalah tetap setia. Amin. Jadi saya mau nasihat kakak son dan istri, mungkin ada banyak harapan, mimpi, cita-cita, iman yang sudah dipertaruhkan, tapi kalaupun belum terjadi atau mungkin tidak terjadi nanti, karena Tuhan pasti punya rencana yang lain, maka permintaan saya, doa saya adalah tetap setia. Amin. Walaupun nanti kita lihat endingnya bagus sekali. Yang kedua, tetap setia dan cinta Tuhan walaupun doa dan seruan kita belum terjawab atau tidak terjawab. Yang kedua adalah tetap setia dan tetap cinta Tuhan walaupun doa dan seruan kita belum atau tidak terjawab. Coba baca ayat 18a. Tetapi seandainya, apa kata Alkitab? Tidak. Manusia suka dengan harus Tuhan jawab, betul ya? Setiap kita mau kalau bisa Tuhan jawab. Tapi Sadrak, Mesa dan Abednego tidak gertak. Tuhan bilang, "Neo, kalau Tuhan jawab kami setia. Kalau Tuhan tidak jawab kami tidak akan setia." Dia bilang tidak. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Harapan mereka, doa mereka, kalau bisa mereka dilepaskan dari api yang panas. Kalau sekarang kita bilang, kalau bisa jangan sakit kah atau ada persoalan, tapi kenyataan dalam hidup kita kadang-kadang yang kita minta, kita serukan itu terbalik dari apa yang kita doakan. Apakah mereka memilih untuk mundur apalagi tidak setia? Tidak, saudara. Saya berdoa supaya kalau bisa jemaat tetap setia bersama-sama. Ya, saya sedih karena orang-orang yang biasa datang kebaktian setia, Omni dan juga siapa namanya Pajero, mereka biasa kebaktian di kita Pajero. Ya, saya dengar mau ditaruh di Sumba dan Malaka. Secara manusia saya doa supaya Tuhan kasih pekerjaan di sekitar sini, tapi saya masih mengimani harapan. Tapi kalau tidak pun kita harus belajar untuk tetap setia. Amin. Saya berdoa supaya kaum muda dapat jodoh orang gereja. Tapi kakak Irma dapat dari Rote. Ya, secara manusia kecewa. Gembala juga bisa kecewa, tapi tidak boleh membuat kita tidak setia. Amin. Kakak Son dan istri khususnya, saya tahu pergumulan kalian. Puji Tuhan kalau Tuhan kita pun doa dijawab. Tapi maksud saya adalah begini, ini tidak berarti bahwa iman kita kurang besar, doa kita kurang berkuasa, bukan. Maksudnya kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak jawab, tetap setia. Amin ya.
Ini sulit, ini banyak orang tidak bisa lakukan ini, poin ini. Orang kecewa, orang pergi tinggalkan Tuhan, tetapi percayalah Tuhan punya rencana. Amin. Yang terakhir, tetap setia dan tetap cinta Tuhan walaupun susah, penuh tantangan dan penderitaan. Yang terakhir, tetap setia walaupun apa? Hidup susah, penuh tantangan dan mungkin penuh penderitaan. Coba Bapak Ibu baca ayat 18b, dikatakan, tetapi seandainya tidak, maksudnya suara seruan mereka, doa mereka tidak dengar, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Saudara tahu, tidak menyembah patung tidak masalah. Tapi saudara tahu, ketika mereka tidak menyembah patung hanya demi setia pada Tuhan yang Allah Israel mereka, Bapak Ibu harus tahu bahwa ini resikonya. Coba Bapak Ibu baca di ayat yang lain, itu resikonya besar sekali. Resiko apa yang mereka akan hadapi? Kita baca ayat 21, 23. Bapak Ibu perhatikan. Ayat 21 dan 23 berkata begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu baca ayat 21-23 adalah sebuah risiko, yaitu menderita. Ini bukan hal gampang. Saya coba baca untuk kita ya. Bapak Ibu perhatikan. Lalu diikatlah ketiga orang itu. Siapa dia? Sadrak, Mesak dan Abednego dengan apa? Jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego ke atasnya. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Perhatikan, waktu mereka tidak menyembah, resikonya adalah menderita, dibakar di dalam api yang dipanaskan 7 kali. Saya kasih ingat kita ya jemaat Tuhan dan kita semua, hidup tidak selalu manis, hidup tidak selalu indah. Tetapi ketika kita ada dalam hidup yang tidak indah sekalipun, yang digambarkan dengan penuh penderitaan ini, penuh masalah ini, penuh tantangan ini, jangan berubah setia, tetap setia. Amin. Saya tahu hidup ini sulit, tetapi saya pesan, ini juga pesan untuk saya dan keluarga, harus tetap setia. Nah, tadi saya mengatakan 3 hal, saya mau tutup. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. 3 hal yang membuat kita harus tetap setia, yaitu pertama, ketika harapan dan iman kita tidak jadi atau belum jadi, tetap setia. Yang kedua, tadi saya mengatakan, sekalipun yang kita hadapi adalah doa yang tidak bisa terjawab atau belum dijawab, tetap setia. Dan yang terakhir, sekalipun kita menderita, kita harus tetap setia. Ada 2 alasan kenapa harus tetap setia di tengah 3 hal tadi. 1, karena Yesus itu setia dalam penderitaan. Bayangkan kalau Yesus naik atas kayu salib, ya kan, hanya mau menebus dosa kita. Ketika dia rasa dia sakit, menderita, lalu dia bilang, beta turun, maka tidak ada satupun yang pernah ke surga, maka tidak satupun yang diselamatkan. Dia tetap menderita supaya kita diselamatkan. Ada amin. Jadi kenapa kita harus tetap setia walaupun doa kita, harapan kita, mungkin apalagi mimpi kita, bahkan kita dalam penderitaan, tetap setia karena Yesus telah memberi contoh kepada kita. Yang kedua, alasan terakhir kenapa kita harus setia, Bapak Ibu baca di sini, ini menarik. Pada akhirnya kalau saudara baca ayat yang ke-25, ini menarik penghiburan untuk mereka yang tetap setia dalam penderitaan. Kita baca sama-sama ayat 25, ayat terakhir. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Untuk mereka yang setia, ada waktu di mana kita akan melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kesetiaan kita. Alkitab bilang ada seorang seperti dewa. Nebukadnezar itu tadi 3 yang dilempar, tadi jadi 4.
dan semua orang menyetujui dewa yang dimaksudnya adalah Tuhannya orang Israel. Tuhan sebenarnya hanya uji kita. Kira-kira kalau saya tidak jawab dia pun doa, dia pun iman, ini dia kecewa dikasih tinggal saya tidak. Waktu saudara meninggalkan dia dalam kekecewaan itu, maka saudara akan tidak lihat ayat 25 terjadi, yaitu Tuhan akan bekerja dengan cara yang paling ajaib. Amin. Saya sudah dengar banyak orang yang bersaksi begini, Bapak, ya saya mungkin tidak usah banyak orang lah, saya mau bersaksi saudara sebagai penutup. Saya masih ingat pada waktu awal-awal kami mengiring Tuhan, lebih tepat ketika kami pulang dari Alor. Kami tidak punya gereja, kami tidak punya pelayanan, otomatis kami tidak punya penghasilan, Om Nedi. Jadi satu waktu saya dan istri mau ke gereja, tidak punya uang, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya jemaat, kami juga mengalaminya. Waktu itu kami tidak punya uang, jadi saya memilih untuk tidak beroleh gereja di Pajon, gereja di Perjanjian Baru, karena Oiba ke Perjanjian Baru jauh. Jadi saya memilih kebaktian di dekat Om Nedi, di situ GPDI, dimasukkan kantor polisi itu. Kalau salah Pak Sine Kasapa di situ. Kami rencana di situ. Dan singkat cerita supaya nanti kalau tidak kami pergi gereja, waktu itu masih ada Kupang Baru, Kupang Center kan, di dalam sana di Gajah Mada. Kebetulan teman saya yang memimpin di situ, jadi kami ikut dengan maksud supaya kalau tidak ada uang kita jalan turun pulang lewat keluarga Tamono, karena itu teman saya. Singkat cerita kami pergi pulang tidak ada uang, tetapi ketika kami lewat di situ seperti saya pernah bersaksi, saya pun teman kasih kami uang, bukan hanya uang bemo tetapi berkat untuk anak-anak. Apa artinya? Ketika kita memilih untuk setia, Tuhan bayar itu harga kesetiaan. Tapi sebelum Tuhan bayar dengan mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya, dia mau uji kita. Walau waktu kita susah, kita menyerah atau kita mundur. Kalau kita mundur, saya kasih tahu, tangan mujizat Tuhan tidak terjadi. Amin. Jadi Kakak Son dan istri dan kita semua, mungkin kita susah, orang tidak tahu, bahkan mungkin orang juga tidak mau tahu, tapi pesan saya tetap setia, karena di balik kesetiaan masih ada mujizat di dalam hidup ini. Sekali lagi, di tengah persoalan tetap setia, sebab Tuhan masih bisa buat mujizat di injury time, di masa-masa terakhir ketika kita mungkin sedang putus asa. Tuhan memberkati, tunduk kepala dan kita berdoa.